Salam jumpa bersama saya Frater Abin CM. Pada kesempatan ini saya ingin mengajak kita semua untuk mendalami bagian ketiga dari Injil Yohanes yang berbicara tentang penampakan-penampakan kebangkitan di Yerusalem, yaitu terdapat dalam Injil Yohanes bab 20 ayat 1 sampai 31. Berbicara mengenai penampakan kebangkitan Yesus di dalam ketiga Injil sinoptik juga mengisahkan tentang penampakan kebangkitan Yesus ini. Kalau kita lihat dalam Matius itu terdapat dalam bab 28 ayat 1 sampai 10, Markus bab 16 ayat 1 sampai 8, Lukas bab 24 ayat 1 sampai 12. Dalam Markus juga ada tambahan, itu terdapat dalam bab 16 ayat 9 sampai seterusnya. Lalu terdapat juga dalam 1 Korintus bab 15 ayat 4 sampai 7. Raymond Brown melihat rupanya dalam ketiga Injil sinoptik dan juga tambahan Markus tadi, dan dalam 1 Korintus bab 15 ayat 4 sampai 7, kisah-kisah tentang penampakan kebangkitan Yesus itu ternyata berbeda-beda alur ceritanya, atau boleh dikatakan 5 kisah tentang penampakan kebangkitan itu berbeda-beda. Untuk melihat perbedaan itu, mari kita lihat sama-sama tampilan dari ketiga Injil ini, di mana letak perbedaan. Saya akan menampilkan ketiga Injil sinoptik ini dan juga 1 Korintus bab 15 ayat 4 sampai 7. Perbedaan-perbedaan ini ternyata membuat kita kesulitan untuk menyusun suatu kisah tentang penampakan kebangkitan Yesus secara rapi. Namun rupanya Raymond Brown melihatnya secara beda, bahwa kepentingan apologetik dan pengajaran yang berbeda dalam berbagai susunan ini nampaknya menjadi pedoman untuk memiliki penampakan-penampakan serta perincian-perinciannya. Jadi Raymond Brown melihat hal ini sebagai sesuatu kekayaan untuk melihat rincian dari penampakan-penampakan itu. Di dalam Injil Yohanes sendiri, Raymond Brown membagi peristiwa penampakan Yesus di Yerusalem ini ke dalam 2 adegan besar. Berikut ini kita lihat bagian dari 2 adegan besar yang ditawarkan oleh Raymond Brown berkaitan dengan Injil Yohanes bab 20 ayat 1 sampai 31. Kita lihat dalam bagian ini ada 2 adegan besar. Adegan pertama, adegan dikubur, yaitu terdapat dalam bab 20 ayat 1 sampai 18. Nah, adegan dikubur ini Raymond membaginya menjadi 2 poin. Poin pertama itu kedua murid percaya, yaitu Petrus dan Yohanes, sementara Maria itu tidak hadir pada waktu itu. Lalu poin yang kedua, Maria dalam kesedihannya itu dia dibimbing untuk percaya. Lalu dalam adegan kedua itu terjadi di ruang atas, di mana tempat para murid berkumpul ketika malam hari, dan di situ Yesus menampakkan diri. Nah, di dalam adegan kedua juga terdapat 2 poin. Yang pertama, murid-murid yang percaya, yaitu murid-murid yang ketika itu Yesus hadir atau menampakkan diri kepada mereka ada pada waktu itu, selain Thomas. Nah, di sini dikatakan Thomas tidak hadir. Sementara poin yang kedua, Thomas yang ragu atau bimbang akan kesaksian dari para rasul yang lain, itu dibimbing untuk percaya. Pertama, kita melihat adegan pertama. Poin pertama, kedua murid.
dalam bab 20 ayat 1 sampai 10. Nah, dalam ayat 2 dikatakan pada hari Minggu Maria Magdalena dengan sahabat-sahabatnya sebagaimana jelas dikatakan pada ayat 2 menemukan kubur kosong dan menduga telah terjadi perampokan kubur. Lalu mereka bergegas untuk memberitahu Petrus dan murid yang dikasihi. Nah, Petrus dan murid yang dikasihi ini akhirnya bergegas lari menuju kubur. Namun rupanya murid yang dikasih atau murid yang lain itu larinya lebih cepat sehingga terlebih dahulu sampai ke kubur. Namun dia tidak langsung masuk ke dalam kubur, melainkan menunggu Petrus. Dan Petrus ketika sampai di kuburan dia langsung masuk. Nah, rupanya dalam kisah-kisah kebangkitan itu Petrus mendapat tempat yang istimewa di antara murid-murid. Mungkin karena hal inilah sehingga Yohanes yang datang terlebih dahulu tidak langsung masuk, tetapi dia menunggu Petrus. Itu yang dikatakan oleh Raymond Brown. Dalam ayat 5-7 dikatakan bahwa Yohanes rupanya sangat teliti mengenai letak dari kain kafan yang mengafani tubuh Yesus dan juga selembar kain yang terpisah untuk digunakan mengikat atau membungkus kepala Yesus. Letak kedua lembar kain tersebut dapat menggambarkan letak asli dari tubuh Yesus yang dimasukkan ke dalamnya dan yang meninggalkannya pada posisi seperti sedia kala. Nah, melihat letak kedua kain ini, itu murid yang lain itu menjadi percaya. Dengan hanya melihat dia lalu percaya. Dan barangkali juga Petrus, tetapi rupanya penginjil Yohanes itu lebih tertarik akan kesaksian murid yang lain. Sekarang kita masuk ke poin yang kedua, yaitu poin yang berbicara mengenai Maria Magdalena yang terdapat dalam bab 20 ayat 11-18. Patut dicatat bahwa hanya penginjil Yohanes yang mengisahkan penampakan kepada Maria setelah murid-murid yang lain meninggalkan kubur. Meskipun pengarang-pengarang sinoptik itu nampaknya menuliskan beberapa dari perinciannya dalam kisah mereka tentang kunjungan Maria yang pertama. Dan bagi mereka kunjungan Maria itu merupakan kunjungan satu-satunya. Dalam Yohanes dikatakan bahwa Maria melihat 2 malaikat di dalam kubur. Berbeda dengan Injil Lukas bab 24 ayat 4 dikatakan 2 orang pria yang berdiri di dalam. Sementara Markus seorang pemuda yang duduk di dalam. Sedangkan dalam Matius seorang malaikat. Nah, ini merupakan variasi dari tradisi lisan. Dalam ayat 13, peninjauan bagian dalam dari kubur itu menimbulkan iman pada para murid. Jadi ketika mereka melihat bagian dalam dari kubur, mereka akhirnya percaya. Namun berbeda dengan Maria, rupanya dia masih saja berpikir tentang perampokan kubur. Nah, meskipun Yesus sendiri menampakkan diri kepadanya atau berdiri di depannya, dia tidak mengenali Yesus pada saat itu. Raymond mencatat bahwa nampaknya terjadi sesuatu yang aneh mengenai penampakan Tuhan yang telah bangkit. Suara sang gembala perlu diperdengarkan untuk membuatnya mengenalinya. Lalu ketika Tuhan Yesus memanggil Maria, rupanya Maria berusaha untuk merangkul atau memegang atau menggapai gurunya itu. Tetapi Yesus melarang dia untuk memegangnya karena ia belum naik kepada Bapanya. Lalu di situ dikatakan juga dia menyebut murid-muridnya dengan saudara-saudaraku dan berbicara tentang Bapakku dan Bapakmu.
Bapakku yang kini menjadi Bapamu. Karena kenaikan akan kemungkinan Yesus untuk memberikan roh yang akan membaharui murid-muridnya. Dengan demikian membuat Allah menjadi Bapa mereka. Nah, tentu saja bagi kita, bila kita berpikir mengenai kenaikan, kita umumnya memikirkan tentang kisah dalam Injil Lukas mengenai terangkatnya Yesus di depan mata para muridnya pada 40 hari setelah Paskah. Namun Raymond Brown mengatakan bahwa ini sesungguhnya tidak lebih daripada penampakannya sesudah kebangkitan sebelum perutusan Roh Kudus pada Pentakosta. Kenaikan dalam arti teologis yaitu permuliaan kemanusiaan Yesus dalam hadirat Bapanya adalah sesuatu yang tidak kelihatan dan merupakan penyempurnaan kebangkitan seutuhnya dan tak terpisahkan lagi. Yohanes menjelaskan bahwa pengangkatan Yesus yang mendatangkan keselamatan manusia meliputi rangkaian penyaliban, kebangkitan, dan kenaikan. Semua peristiwa ini merupakan kenaikannya kepada Bapanya yang membalikan proses penjelmaan menjadi manusia. Allah ia turun ke bumi. Kisah Yohanes tentang penampakan kepada Maria nampaknya dimaksudkan untuk menunjukkan hubungan yang erat antara kebangkitan dan kenaikan. Karena dengan penampakan pada malam Paskah dan merupakan yang pertama kepada rasul-rasulnya, tindakan dan perkataan Yesus secara tidak langsung sudah menerangkan permuliaannya, termasuk kenaikan. Ini juga berlaku untuk perkataan-perkataannya setelah kebangkitan dalam Injil Sinoptik. Sekarang kita masuk ke adegan yang kedua. Di dalam adegan kedua, poin pertama, para murid yang berkumpul ketika Yesus menampakkan diri kepada mereka dalam ruangan tertutup, kecuali Thomas pada saat itu. Itu terdapat dalam bab 20 ayat 19-23. Maria telah menyampaikan kabar tentang kebangkitan itu kepada murid-murid. Sementara kalau kita melihat dalam Injil Sinoptik, itu menunjukkan bahwa ketika Maria mengatakan hal itu kepada para murid, dia menjumpai bahwa para muridnya itu tidak percaya. Adanya ketidakpercayaan dalam diri para murid. Nah, dalam Yohanes, di sini Yesus sendiri menampakkan dirinya kepada murid-muridnya dalam ruangan dengan pintu terkunci pada minggu malam. Nah, Raymond Brown rupanya sangat memperhatikan pentingnya hari Minggu setelah kebangkitan. Yohanes tidak memberikan celaan atau kecemasan, hanya memberikan damai dan sukacita yang telah dijanjikan. Kisah setelah kebangkitan ini dalam Yohanes dan Lukas merupakan sumber kita untuk mengetahui bahwa tangan dan kaki Yesus dipaku pada salib. Bisa kita lihat dalam ayat 21-22. Dalam ayat 21-22, Yesus kini secara resmi mengutus murid-muridnya dan melimpahkan rahmat yang pernah dibicarakannya. Dia mengembusi mereka seperti Allah telah mengembusi Adam ketika memasukkan roh kehidupan di dalam Adam. Yesus kini menciptakan kembali mereka dengan Roh Kudus. Bisa kita lihat dalam Yohanes bab 17 ayat 18-19. Sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia, dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Ya. Jadi ayat 21-22 ini dikatakan Raymond bahwa disinilah Yesus secara resmi mengutus murid-muridnya dan melimpahkan rahmat kepada mereka. Sekali lagi Raymond memberikan penekanan bahwa
kita seringkali atau biasanya berpikir tentang Roh Kudus yang diberikan itu selalu mengacu pada hari raya Pentakosta. Tetapi sebetulnya inilah turunnya Roh Kudus secara resmi dan terbuka untuk mengarahkan misi gereja di dunia ini. Jadi Raymond melihatnya bahwa dalam Injil Yohanes ayat 21-22 sebetulnya inilah saatnya turunnya Roh Kudus yang resmi yang mengarahkan misi gereja. Bagi Yohanes, kembalinya kepada Bapanya itu adalah kurnia yang berhubungan dengan pengampunan dosa. Bisa kita baca dalam Yohanes bab 7 ayat 39. Sebuah teks yang sejajar dalam Lukas menunjukkan bahwa sasaran langsung adalah pengampunan dosa sehubungan dengan tobat dan baptis. Sekarang kita masuk ke poin yang kedua dalam adegan kedua yang berbicara tentang Thomas, yaitu terdapat dalam bab 20 ayat 24 sampai 31. Nah, perlu dicatat lagi bahwa hanya Yohanes sendiri yang menceritakan peristiwa tentang Thomas. Nah, ketika para murid yang mengalami penampakan Yesus pada waktu tidak ada Thomas, mereka menceritakan kisah itu kepada Thomas. Rupanya Thomas meminta atau menuntut bukti fisik, dan tuntutan bukti fisik dari kebangkitan itu dengan demikian dipergunakan oleh Thomas untuk menolak penjelasan tentang penampakan kebangkitan. Dan dia mengatakan bahwa hal itu hanya sebagai halusinasi dari para murid. Sehingga dia katakan, sebelum saya mencucukkan jari ke lambung dan ke bekas pakunya itu, dia tidak akan percaya. Nah, karena itu pada suatu hari Minggu yang lain, Yesus sekali lagi menampakkan dirinya. Dia seperti cara yang pada penampakan yang sebelumnya, dia masuk melalui pintu-pintu yang tertutup dan dia menyapa murid-muridnya. Pada waktu itu murid-murid dalam jumlah yang lengkap. Bukti yang dituntut Thomas itu diberikan. Bisa kita lihat dalam pasal 20, ayat 27 sampai 28. Yesus kini telah diangkat dan dapat dijamah. Nah, berbeda kalau kita melihat sebelumnya ketika Yesus bertemu dengan Maria Magdalena. Maria Magdalena mau menyentuhnya. Dia katakan, jangan menyentuh saya sebab saya belum pergi kepada Bapakku. Berbeda lagi pada saat ini. Jadi ketika itu dia mengatakan, Thomas, silakan taruh jarimu ke dalam bekas pakunya dan bekas luka di lambungnya. Lalu Thomas mengakui dengan kata-kata yang digunakan, seperti yang digunakan oleh pengarang Mazmur untuk Yahweh. Nah, Raymond akhirnya menuntun kita untuk mengingat kembali bahwa dalam bab pertama murid-murid telah memberikan kepada Yesus serangkaian gelar yang menunjukkan pengetahuan mereka yang meningkat secara bertahap tentang Dia. Di sini Thomas memberikan gelar terakhir. Gelar yang pasti itu Yesus adalah Yahweh Allah. Raymond melihat bahwa pengakuan Thomas, ya Tuhanku dan Allahku itu bernada kemenangan. Dan pengakuan yang bernada kemenangan dan mutlak mengenai kealahan Yesus itu menjadi akhir dari Injil keempat ini. Kalau kita mengingat kembali pada permulaan, Yohanes memberitakan kepada kita bahwa firman itu adalah Allah. Kini dia mengulanginya pada penutup dan memuji bahagia mereka yang menerimanya dengan iman, yakni orang-orang Kristen sejati dari segala zaman. Tujuan dari Injil secara berhasil telah diselesaikan. Peristiwa-peristiwa yang dipilih telah menunjukkan kealahan Yesus dan memperkuat iman mereka yang percaya. Dengan demikian menjamin Dia dalam kehidupan kekal. Para saudara yang terkasih, demikian apa yang dapat saya sampaikan dari
apa yang telah ditulis oleh Arema.